Dan kita hadirkan dulu Pak Donditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya tak nampak. Udah nggak apa-apa, Aristo sendirian kan nggak apa-apa. Jangan, kalau ada suaranya harus ada orangnya. Itu kemarin habis ngambil anak domba siapa itu kemarin? Alhamdulillah. Tunggu ya, sebentar ya. Ini maklum ya, ini kamera baru soalnya. Waduh, mentang-mentang kamera baru ya. Salam cadas. Masya Allah. Sehat, Pak Dondi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi ini ada yang ini ya, syahadat lagi ya? Iya betul, ada yang syahadat alhamdulillah. Dan perlu saya sampaikan kepada Ikhwan Fillah bahwa video ini kita sudah konfirmasi ke pihak yang bersyahadat bahwa beliau meminta untuk dipublikasikan. Gitu. Dan insya Allah malam ini juga dipublikasikan karena di Belanda siang ya. Jadi ditonton juga oleh yang bersyahadat. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Ini kalau tiap hari ada yang begini gimana? Nah ini, jadi ini menjawab bahwa sering keluar di konten-konten YouTube teman-teman kita sebelah bahwa ribuan orang Islam murtad gitu. Tetapi murtadnya di mana nggak jelas. Iya. Gitu. Nah, kalau ini kan jelas ya. Oh ini jelas. Jadi nanti kita akan putarkan bagaimana sesi syahadat beliau, ya, dan perjalanan beliau juga mendapatkan hidayah Islam. Hanya saja mohon maaf kepada sahabat Ikhwan Fillah, kalau kemudian kita menerjemahkan bahasa Belanda ada yang keliru atau ada yang kelewatan. Karena Pak Dondi ini pakarnya bahasa Belanda. Enak aja, nggak bisa saya bahasa Belanda. Itu. Wes, enak juga nih pakai kamera begini. Oh iya. Langsung laris nongol. Masya Allah. Wes, gila mantap. Gila, alhamdulillah kita juga kamera baru ya. Wes. Jadi sekalian promosi begitu. Masya Allah. Ya, saya share dulu ya video syahadatnya ya. Oke. Ja, ini dia. Zodat presenteren om onze harten van binnen rust te geven tijdens deze dag en tijdens het moment wat zo direct zal gebeuren. En mogen Allah deze dag soepel laten verlopen en ons zegenen. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mogen wij inshallah getuigen zijn van een geloofsgetuigenis die uitgesproken zal worden door inshallah onze broeder Tijmen en ik inshallah met de toestemming van Allah mag uitvoeren. Naast het uitspreken van de shahada, de geloofsgetuigenis, zijn er 2 getuigen nodig. Mannelijke getuigen. Dat is Papa Ricardo en Papa Willem. Naast Papa Willem en Papa Ricardo als getuigen zijn wij natuurlijk, Papa dan Ibu ook allemaal getuigen van deze mooie gebeurtenis, inshallah. Allereerst, normaal gesproken hebben we een microfoon, dus wat harder spreken, zodat de mensen daar achterin ons ook horen. Tijmen is je naam? Ja, mijn naam is Tijmen. Jouw naam is Tijmen. Ik wil jou graag vragen, Tijmen, om een klein beetje over jezelf te vertellen. Achtergrond,
En wellicht een kleine achtergrondinformatie over hoe je tot dit punt bent gekomen. Tijmen en het woord. Oké. Nou, ik ben Tijmen. Ik kom uit een klein dorpje in Gelderland. Ik ben geboren in Ede. Ik ben eigenlijk altijd rond geloof opgegroeid, maar het voelde altijd verkeerd. En toen heeft Naura heeft me toen uiteindelijk gewezen. En dat voelde meteen al goed. Dus vandaar dat ik nu hier ben. En dat ik de geloofsovertuiging, de Shahada, wilde. Heel fijn om te horen, Tijmen. Ja. Heel fijn. Heel fijn om te horen. Ja. Je bent van harte. Ja. Vele bapa en misschien ook wel ibu zijn jou voorgegaan. En alhamdulillah komen zij hier elke maand, inshallah, om gebeden te verrichten, gezamenlijk gebeden te verrichten en te luisteren naar Ustaza Nurul over Ustaza Nurul om te luisteren naar haar kennis over de islam. En inshallah zal na de shahada zullen jouw zonden hiervoor, of tenminste dan zal je leven opnieuw beginnen. Je zal als herboren, als newborn child, nieuwgeboren kind, zal verder gaan, inshallah. Een schone lijjaba. Voordat we beginnen, we hebben die vraag ook al gekregen, is er enige dwang opgelegd dat jij de shahada uitvoert? Nee, dat dan. Ibu-ibu, kedengaran nggak? Ja. Kurang ya? Ik vraag het nogmaals. Is er enige dwang? Nee. Alhamdulillah. Nee, geen. Alhamdulillah. Dan gaan we inshallah beginnen met het uitspreken van de geloofsgetuigenis. Allereerst zal ik een aantal woorden achter elkaar uitspreken, waarna ik jou wil vragen om deze op te zeggen. Nou, eerst je hand. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Klonk mooi hè heren? Ja, mooi. We Masya Allah. gaan het nog één keer doen. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Nog één keer. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ik getuig Ik getuig dat er geen God is dat er geen God is dan Allah. dan Allah. En ik getuig En ik getuig dat Mohammed dat Mohammed zijn boodschapper zijn boodschapper en profeet is. en profeet is. Ik getuig Ik getuig dat er geen God is dat er geen God is dan Allah. dan Allah. En ik getuig En ik getuig dat Mohammed, dat Mohammed, vrede zij met hem, vrede zij met hem, zijn boodschapper zijn boodschapper en profeet is. en profeet is. Ik getuig Ik getuig dat er geen God is dat er geen God is dan Allah.
van Allah. En ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper en profeet is. Barakallah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Welcome. Welcome. Surah Al-Asr. An-Nas. Oke. Ada terjemahannya? Ya. Oh iya. Iya. Setelah doa ya. Ik denk in Quran. Aduh. Ulang. Oh iya. Oke, sahabat Ikhwan Fillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi sahabat Ikhwan Fillah ya, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa video sesi syahadat ini sudah mendapat izin resmi dari yang bersangkutan dan meminta untuk dipublikasikan begitu. Kemudian sahabat Ikhwan Fillah, coba saya dan Pak Dodi akan terjemahkan. Ya. Bukan saya, gitu. Saya nggak bisa bahasa Belanda. Jadi gini ya, Pak Romiza. Ya. Ini kita sudah dapat terjemahannya ya. Ya. Terjemahannya ini nanti apa namanya dalam bahasa Indonesia. Nanti saya putarkan ya. Ini berupa voice note ya. Ini kameranya saya nggak minta gini kok. Ke saya sendiri. Sebentar ya. Iya. Mohon maklum ya. Bentar. Di ini ya, di voice note ya. Coba ya, saya coba kira-kira bisa dengar nggak ya? Bentar ya. Oke, sebentar. Wah, ini kameranya kok ngelok di saya nih. Jangan ngelok saya terus dong. Reset. Nah, gitu. Bentar ya. Yang pertama kali ini ya, saya bacakan ini, bukan saya bacakan, saya putarkan ya videonya. Karena ini ada beberapa voice note, jadi saya harus setel beberapa kali nih. Sebentar. 1. Alhamdulillah, sebagai saksi dari syahadat ini, Pak Ricardo dan Pak Lian. Selain itu juga bapak-bapak dan ibu semua sebagai saksi. Kedengeran nggak suaranya? Atau saya omongkan aja? Coba. Nah, tapi kedengeran ya suaranya ya. Kalau kedengeran, saya putarkan yang berikutnya nih. Ya, bentar ya. 2. Sebelumnya, silakan perkenalkan dirimu. Bicara agak keras agar ibu-ibu dan bapak-bapak di belakang sana mendengar. Oke, berikutnya. Nama saya Taimen, lahir di sebuah kota di Nederland. Saya kenal seorang gadis Naura dan saya merasa cocok. Untuk itu saya mempelajari agamanya hingga akhirnya hari ini saya memutuskan untuk bersahadat. Insya Allah setelah sahadat nanti Anda seperti bayi yang baru lahir. Semua dosa terhapus dan memulai hidup baru dari nol. Sebelum memulai syahadat, saya mau bertanya,
apakah ada yang memaksa Anda untuk bersahadat? Tidak. Ibu-ibu kedengaran tidak? Coba ulangi sekali lagi. Ada yang memaksa? Tidak. Tidak ada. Baik ya. Jadi kira-kira itu terjemahannya ya. Itu adalah dia salah seorang saksi ya. Iya. Yang menerjemahkan itu ya. Iya betul, langsung. Yang kebetulan beliau yang merekam videonya. Masya Allah. Iya. Oh dia merekam langsung ya? Langsung direkam. Pemilik suara yang langsung merekam. Baik, Masya Allah. Jadi yang menerjemahkan adalah orang yang menyaksikan ya. Menyaksikan langsung. Beliau orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Warga negara Belanda. Ya. Iya. Terus tadi ada di video tadi ada apa namanya ibu-ibu yang pakai hijab itu juga orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia yang memang sudah menjadi warga negara di Belanda. Jadi sahabat Ikhwan Fillah, tadi kurang lebihnya sebelum sesi syahadat tadi sudah disampaikan bahwa ditanya apakah Anda masuk Islam ada yang memaksa atau ada yang mengintimidasi. Beliau menjawab tidak ada. Tidak ada ya. Jadi beliau masuk Islam murni karena kebenaran Islam. Ya. Sebelum beliau masuk Islam, beliau mempelajari tentang Islam itu selama 1,5 tahun. Dan kemarin tepat pada tanggal 21 Agustus, kurang tahu jam berapa di waktu Belanda ya, karena kita di Indonesia jadi kita tidak tahu waktunya. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kira-kira seperti itu. Ya, kalau yang tadi pas lagi bersyahadat saya kayaknya bisa terjemahin tuh. Oh gitu. Yang terjemahan bahasa Belandanya. Oh berarti Pak Doni bisa ngerti dong. Coba terjemahin. Coba dong terjemahin. Loh, kalau terjemahan syahadat kan kita sama-sama tahu ya. Iya betul. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita praktek. Oh kita praktek. Ntar sangkan lu syahadat lagi. Kalau syahadat tiap hari kita syahadat kan. Tapi kan begini. Terus tadi disebutkan lagi dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah ya, itu umum lah ya. Tapi mungkin ya di sana bahasanya mungkin, tapi kok tadi dia ada ngomong bapak-bapak ibu-ibu. Iya, jadi Ustadz Hilman ini beliau ini memang lahir dan besar di Belanda. Ayahnya orang Indonesia kalau saya nggak salah, ibunya orang Belanda dan beliau memang sudah lahir dan besar di Belanda. Gitu ya. Terus yang mensyahadatkan juga kuncir. Nah, kuncir gimana? Kuncir dia. Oh, maksudnya rambutnya kuncir. Rambutnya kuncir. Coba kita lihat. Coba lihat kalau nggak percaya. Coba kita lihat. Mana kuncir? Kuncir di belakang kuncirnya. Itu bukan kuncir, itu kepang namanya kali. Di kuncir. Kepang itu, ya. Masya Allah ya. Ini pensyahadatan seorang pemuda yang bernama tadi siapa? Yang bernama Taimen. Tinggalnya di Meiden. Meiden ya, Belanda. Yang mensyahadatkan Ustadz Hilman tinggalnya di Den Haag. Oh, Ustadz Hilman tinggalnya di Den Haag. Masya Allah. Begitu kira-kira. Iya, Masya Allah ya. Kita yang di Indonesia juga ikut bergembira ya. Kita ikut bahagia bahwa kita mempunyai saudara baru dalam Islam, yang mana apapun rasnya, apapun etnisnya, di dalam Islam tidak mengenal yang namanya diskriminasi ya. Siapapun di dalam Islam tidak dikenal siapa yang lebih baik, hanya yang paling baik. Yang paling bertawakal itulah yang paling baik, betul? Ya? Betul. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Islam itu dia diprioritaskan kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Jadi kalau tidak berakal sehat, Islam itu tidak akan sampai kepada manusia itu. Kalau saya mah nggak usah panjang-panjang lah, bukan yang berakal sehat segala macam, cerdas apa segala macam. Kalau saya mah yang waras aja pokoknya. Oh begitu ya. Tahu waras kan? Tahu. Kalau dia waras dia pasti masuk Islam. Kemudian perlu Pak Don dipahami dan sahabat Ikhwan Fillah bahwa video sesi syahadat ini tidak ada di mana-mana, hanya ada di Geraha Mu'alaf. Masya Allah. Rekomendasinya ke Geraha Mu'alaf, sahabat Ikhwan Fillah. Tidak ada. Jadi hanya boleh diizinkan diputarkan sesi syahadatnya itu di Geraha Mu'alaf. Tapi bukan berarti tidak boleh diputar lagi di channel teman-teman itu. Ya silahkan, kalau misalnya teman-teman mau mempublikasikan kembali, ya boleh. Ya, silahkan menghubungi saya atau Pak Dondi. Ya, di Geraha Mu'alaf kita tidak ini kecuali kalau misalnya ada event-event besar ya, seperti kemarin kajian bersama
cek isu Pestes. Kalau yang lain-lain biasanya kita bagikan kepada siapapun yang ingin upload ulang, silahkan. Kita tidak ada batasan gitu ya. Ini kameranya ngikutin saya terus. Iya, yang kayaknya punya soalnya kameranya naksir saya kayaknya. sebentar. Nah, jangan ikutin saya terus dong, kasihan Aristo. Iya, saya nggak kelihatan kamera kan. Nah, keren. tuh. Sebentar ya. Nah, sekarang di reset coba. Nah, udah gitu. Gimana ayatnya di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, janganlah kalian mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan beriman, berislam dalam Islam gitu. Kemudian Allah katakan juga di dalam Al-Quran, Innad dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Jadi diperintahkan oleh Allah, janganlah kalian mati kalau kalian tidak berislam. Iya, begitu. Masya Allah. Kayaknya tadi 8 menit cukup lama juga ya? Ya, cukup lama. Tapi saya sebenarnya pengen nonton lagi. Oh, silakan diputarkan lagi. Jadi biar lebih puas sekali lagi. Ya. Bentar. Saya tadi penasaran dengan bahasa Belandanya, kok tadi ada kayak yang agak ngerti gitu ya. Gitu. Kita coba dengerin lagi ya. Iya, silakan. Oke. Sebentar. Pas lagi cara tadi. Nah, ini aja. Ini yang sedang dia bercerita ya. En dat voelde meteen al goed. Dus vandaar dat ik nu hier ben. En dat ik de geloofsovertuiging, de Shahada, wil doen. Heel fijn om te horen, Tijmen. Ya. Heel fijn om te horen. Ya, jadi tadi dia bercerita sedikit tentang dirinya, bagaimana dia mengenal Islam. Ya, dia mempunyai seorang teman wanita, kemudian dia ingin belajar agama teman wanita itu. Ya. Di dalam Islam, seseorang yang ingin memeluk agama Islam melalui jalur pernikahan itu bukan suatu hal yang tabu ya, artinya diperbolehkan. Jadi kalau mau masuk Islam dikarenakan jalur pernikahan itu bukan hal yang tidak boleh, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu adalah salah satu jalan untuk masuk atau kembali ke Islam. Ya. Jadi jangan bilang kalau misalnya wah dia Islam cuma karena mau nikah, itu salah ya. Kalau dikatakan dia Islam karena mau menikah, selama 1,5 tahun dia mempelajari Islam. Oh gitu ya. Bukan langsung kenal gitu. Ya. Selama 1,5 tahun dia mempelajari Islam dan kemudian ada bahasa bahwa jangan kamu masuk Islam karena kenal saya. Silahkan kamu pelajari Islam ya. Kalau Islam itu memang agama yang benar, agama yang baik, silahkan kamu memilih Islam. Tetapi jika menurut kamu Islam bukan agama yang rahmatan lil alamin, tinggalkan Islam. Begitu. Ceritanya mirip-mirip sama saudara mualaf kita yang di Singapura, ya, namanya Herald Chia. Yang pernah live di Gerah Mualaf? Pernah live di Gerah Mualaf. Ya, waktu itu dia bercerita juga, dia masuk Islam juga ingin mempelajari agama dari teman wanitanya. Nah, tapi dia ke Darul Quran atau Darul Islam Singapura gitu. Nah, dia banyak bertanya di situ, kemudian akhirnya dia yakin bahwa Islam adalah yang benar, akhirnya memeluk Islam. Masya Allah. Jadi khususnya Belanda, Italia dan ya negara-negara tetangga, itu saya punya bukti valid bahwa banyak orang yang masuk Islam. Saya punya data valid. Jadi ini membuktikan bagaimana kemudian framing tentang Islam di Eropa, Islam itu radikalisme, Islam itu terorisme. Tapi dengan berita-berita seperti ini, justru banyak orang yang kemudian mempelajari Islam dan dalam Islam mereka tidak menemukan itu. Gitu. Saya sebenarnya udah bosan kalau bicara Islam dituduh teroris udah bosan saya.
Kalau yang masih menuduh Islam teroris tuh berarti dia minim literasi. Kurang gitu. gaul. Iya. Jauhnya kurang gaul. Begitu. Iya, jauh gitu ya. Nah, jadi apa lagi nih yang mau kita ceritakan dari saudara kita yang baru ini? Iya, saudara kita yang baru ini, jadi tadi sudah jelas Pak Dondi. Ditanya, ada yang kasih Indomie kamu masuk Islam? Karena tadi ditanya Tidak begitu. Ya, artinya yang jelas tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, begitu. Jadi maksudnya tidak ada iming-iming. Tuh, tangan saya begini ngikutin saya tuh. Tidak ada iming-iming dibayar, dipaksa, begitu ya. Jadi memang murni beliau masuk Islam karena memang dalam 1,5 tahun pencariannya ya, tentang kebenaran Islam, beliau katakan bahwa tidak ada celah beliau menemukan bahwa Islam itu sesuai dengan yang dituduhkan. Ternyata Islam itu mengajarkan bagaimana manusia itu mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Saya punya istilah baru. Ya. Saya sangat terkesan dengan salah satu komen di channel Dolitan ya. Kalau sebelah tuh dibilang agama kasih, Islam tuh dibilang agama kasih sayang. Oh, masya Allah, mantap itu. Ya? Mantap itu berarti itu. Ya. Jadi memang betul di dalam Islam memang diajarkan kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada alam semesta, termasuk kepada binatang, termasuk kepada lingkungan kita sendiri. Ya. Kebersihan pun bagian dari iman. Nah, itu ya. Jadi kemudian kalau misalnya ini kan sering nih. Kita ada teman-teman saudara kita dari teman muslim ya yang punya channel-channel ini, kemudian wah di Amerika orang rame-rame bersyahadat, di counter sama teman-teman sebelah, wah bohong. Sekarang kita sudah punya link ke Amerika, itu bukti. Bagaimana kemudian kita menghadirkan Syekh Yusuf Estes, seorang mantan pendeta, ya terima atau tidak terima itu faktanya benar, begitu. Dan bagaimana kemudian Syekh Yusuf Estes mengatakan dia masuk Islam bukan karena ada apa-apa, gitu. Ya kan? Ya, awas tangannya jangan naik-naik. Oh iya, nanti kameranya kameranya. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Oh iya. Nah. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan selamat ya. Selamat. Buat pemuda yang dari bersyahadat di Belanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melindungi beliau. Amin. Ya. Mudah-mudahan beliau juga semakin baik belajar dalam Islamnya dan juga istiqomah yang paling penting ya. Masya Allah. Ya kan kalau gitu sebentar mau ditutup ya. Kalau ditutup saya mau nge-zoom dulu ya. Nge-zoom ya, coba nge-zoom. Nah saya mau nge-zoom gini nih. Set ya. Zoom. Bentar. Gini zoom. Terus saya turunin nih. Nah, terus saya belokin sini nih. Salah. Belokin sini. Nah, itu kan zoom kan? Oh, hari ini Pak kan. Oke.